Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkel Zani Andrianto dari kelas 10 Teknik Mekatronika 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menerapkan metode dakwah Wali Songo dalam kehidupan remaja. Nah, yang pertama, apa itu Wali Songo? Wali Songo atau Wali Sanga dari bahasa Jawa Wali Sanga yang artinya 9 wali adalah sebutan untuk 9 tokoh suci Islam yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara pada abad ke-15. Mereka dihormati sebagai tokoh penyebar Islam yang paling populer di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di sini saya memilih Sunan Gunung Jati untuk saya menjelaskan mengenai dirinya. Sunan Gunung Jati atau lebih dikenal sebagai Syahid Al-Kamil adalah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin, Sultan pertama Kesultanan Campa, dan Syarif Mudaim, Nyai Rara Santang, putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Lalu di sini ada penjelasan metode dakwah. Metode dakwah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah merupakan salah satu contoh dakwah Islam yang sangat berpengaruh di tanah Jawa, terutama di wilayah Cirebon dan sekitarnya pada abad ke-15 hingga ke-16. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu wali songo yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Selanjutnya, ada metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pendekatan budaya lokal. Sunan Gunung Jati memahami bahwa untuk bisa diterima oleh masyarakat Jawa yang mayoritas menganut agama Hindu dan Buddha pada waktu itu, perlu ada pendekatan yang mengedepankan budaya lokal. Oleh karena itu, beliau menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang kulit, gamelan, dan seni tradisional lainnya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui media ini. Ajaran Islam dapat mudah dipahami tanpa menanggalkan kebudayaan yang sudah ada. Yang kedua, dengan menjaga toleransi antar agama. Sunan Gunung Jati juga terkenal sebagai sosok yang sangat menjaga toleransi antar agama. Di masa dakwahnya, beliau tidak hanya fokus pada penyebaran Islam, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain, terutama Hindu dan Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah Sunan Gunung Jati tidak sekadar mengubah agama, tetapi juga menciptakan kedamaian dan toleransi di masyarakat. Yang terakhir, ada penerapan dakwah pada remaja. Yang pertama, pendekatan yang relevan dengan kehidupan mereka, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dakwah kepada remaja harus disampaikan dengan bahasa yang ringan dan sesuai dengan perkembangan usia mereka. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau rumit. Yang kedua, dengan menggunakan media sosial. Remaja sangat aktif di media sosial, jadi dakwah dapat dilakukan melalui platform-platform ini. Melalui konten seperti video, artikel, dan gambar yang menginspirasi, dakwah bisa lebih mudah diterima. Sekian penjelasan dari saya mengenai Wali Songo dan Sunan Gunung Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.